lagi di channel Bukastibot. Oke, berarti saat ini kita berada di halte Latu Harhari. Nah, saat ini kita lagi nunggu rute L13E. Jadi sekarang balik lagi seperti semula, yaitu koridor L13E dari Latu Harhari juga ke Puribeta 2. Jadi dia rute L13E ini kan ekspres. Jadi nanti di jembatan lainnya itu dia hanya berhenti di CSW 1 sama di halte Velbach berarti. Aku udah pernah nge-review itu waktu itu diperpendek hingga Kuningan Barat ya, karena terdampak Pancoran Barat. Nah, kemungkinan kan ada yang protes ya, karena kan nggak lewat Kuningan. Akhirnya dibalikin lagi jadi rute Latu Harhari. Dan sekarang itu L13E itu beroperasinya setiap hari ya berarti. Jadi enak ya kalau warga Kuningan yang mau ke Puribeta. Ya udahlah, kalau penasaran bisa klik di atas ya untuk linknya yang waktu itu dari Kuningan hingga ke Puribeta 2. Nah, kita lagi nunggu bus koridor L13E. Biasanya menggunakan bus Maxi Scania. Oke, kita lagi nunggu ya. Let's go. Jadi antriannya di sini ya untuk L13E. Nah, dia mulainya itu dari halte Latu Harhari sekarang itu. Dulu kan sempat dari Halimun, tapi kan Halimun lagi direvitalisasi. Nah, jadi terdapat ada dua pintu ya untuk halte Latu Harhari. Nah, di sini adalah antrian ke Puribeta. Nah, ini memang kalau headway-nya agak lama sih. Karena kan nggak kayak koridor utama 13 ya, yang ke Ciledug kadang sampai Puribeta doang sih. Nah, kalau L13E itu hanya sampai ke Puribeta. Kalau mau ke Ciledug kamu bisa lanjut naik koridor 13. Ya, ini dia ya, busnya kita naik L13E. Ya. Ups. Ya, betul. Ya, kita berangkat dari halte Latu Harhari. Ini ada KRL yang lewat deh. Kita pindah sini aja deh. Pemberhentian berikutnya, Halimun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop. Nah, dia putar ke kawasan Kuningan, jadi dia tidak lewat ke Halimun. Jadi kalau L itu artinya rute ekspres. Nah, di depan aku itu kan huruf L13E. Dulu kan 13E jadinya L13E. Cuma kalau bedanya L13E dengan 13E, kalau L13E ini kan dia langsung ke jembatan layang itu loh, kecuali dia berhentinya itu di halte CSW 1 dan Velbach, karena kan terintegrasi moda transportasi lain. Kalau Velbach kan stasiun KRL Kebayoran, sedangkan CSW itu bisa antar Transjakarta maupun stasiun MRT ASEAN. Jam setengah 5 biasanya belum ramai banget sih penumpang Transjakarta. Asal kalau kita nge-review itu jangan di atas jam 5, pasti padat banget penumpangnya, karena kebanyakan karena pulang kerja itu sekitar jam segitu ya, jam 5 sore udah mulai Latu Harhari. pulang kerja itu berarti.
Utara ini. Jadi kalau mau transit bisa di sini ya, kalau mau naik LRT Jabodebek atau naik 6H, 6M sama 4D dan border 6 juga. 6 dan 6A. Setiabudi Utara Ayu. Ini ada bus Royal Trans ini. Ya, dan ini ada yang standby bus Royal Trans ya. Pemberhentian berikutnya, Kuningan Madya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next. Berikutnya Kuningan Madya. Kuningan Madya. Berikutnya, Karet Kuningan. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Karet Kuningan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Berikutnya, Gor Sumantri. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gor Sumantri. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Gor Sumantri. Yang berikutnya Gor Sumantri. Berikutnya, Departemen Kesehatan. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Departemen Kesehatan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Untuk berikutnya adalah Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan.
buat nanti Patra Kuningan dan penumpangnya. Atau mungkin ke Medan pada yang transit ke Kuningan Barat, yang pada ke Pluit, kalau enggak ke PGC atau Pinang Ranti, atau mungkin Pasar Minggu. Wah, berubah banget ya tentang 13 tuh. Lumayan penuh banget ya. Ya ini udah mulai agak macet di Gatot Subroto. Ini halte berikutnya adalah Tendian. Tendian. Nah, kalau mau naik reguler bisa naik 13. Kalau di hari kerja naik 13 juga bisa.
naik ke jembatan ya. Nah ini kita udah langsung lewat jembatan layang Transjakarta koridor 13. Pelanggan yang terhormat, selama menggunakan layanan Transjakarta harap berhati-hati terhadap tindakan pelecehan seksual. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menolak dan mencegah segala bentuk pelecehan seksual di layanan Transjakarta. Jaga diri Anda dan pelanggan lain di sekitar Anda. Jika Anda melihat atau mengalami pelecehan seksual di layanan Transjakarta, silakan laporkan kepada Pramusapa atau telepon melalui call center 1500102. Selamat melanjutkan perjalanan. Nah ini melewati halte Rawa Barat. Jadi L13 ini tidak berhenti ke halte yang di jembatan layang ya, kecuali halte CSW 1 dan Velbak. Jadi kita melewati halte Rawa Barat. Oke, halte berikutnya adalah CSW 1. Jadi kamu bisa transit ke halte ASEAN, halte CSW 2 dan Kejaksaan Agung, atau terintegrasi dengan stasiun MRT Jakarta yaitu stasiun ASEAN. Kalau misalnya mau naik koridor 1 ke kota, bisa transit di sini ya, di halte CSW. Pemberhentian berikutnya CSW 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop CSW 1. Please check your belongings and stop carefully. Thank you. Kita bisa lihat ada stasiun MRT Jakarta ya, itu stasiun ASEAN itu yang kita lagi dekat. CSW. Waduh, antriannya. Ya ampun, penuh banget ya. CSW juga padat juga. Kabar gembira bagi seluruh pelanggan, partner, ataupun brand yang tertarik untuk beriklan di layanan Transjakarta. Sekarang dapat langsung menghubungi kontak center Transjakarta 1500102. Kami tunggu ya.
adalah Velbak. Dia terintegrasi dengan stasiun KRL Kebayoran dan halte Transjakarta Kebayoran, Pasar Kebayoran Lama. Kalau mau naik ke Lebak Bulus bisa turun di sini ya, atau ke Pasar Baru, Grogol, Jelambar. Habis ini turun link. Ini turun. Nah, ini kita langsung ke arah halte Adam Malik. Pelanggan yang terhormat, jangan lupa untuk selalu melakukan tap-in saat memasuki layanan Transjakarta dan tap-out saat tiba di halte atau bus stop tujuan. Nah, itu ada stasiun KRL Kebayoran gitu. Ini kita udah mau turun ya dari halte Jor. Nanti kita udah keluar dari jembatan layang Transjakarta Koridor 13. Pemberhentian berikutnya, Adam Malik. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Ini memang jalannya agak sempit kalau di Adam Malik ini. Kalau Adam Malik itu kan masih di Jakarta ya. Kalau Puribeta baru masuk Tangerang. Adam Malik. Jadi kalau rute BRT yang ke luar kota itu satu-satunya rute koridor 13 sih. Yang lain dalam kota. Ya akhirnya kita baru dapat penduduk. Nah ini kita langsung ke Tangerang ya. Ini Ciledug ini. Ciledug itu kan antara Jakarta Selatan dan kota Tangerang.
Dan tumben banget ya bus gandeng ada rute 13. Kabar gembira bagi seluruh pelanggan, partner, ataupun brand yang tertarik untuk beriklan di layanan Transjakarta. Sekarang dapat langsung menghubungi kontak center Transjakarta 150102. Oke Francis, kita Kami tunggu udah ya. masuk kota Tangerang ya Francis. Ini tripnya memang lumayan, tapi nggak macet sih tadi tuh. Cuma yang nggak enak tuh padatnya juga penumpang TJ. Karena kebanyakan yang pada mudik ke Tangerang. Ini ada hypermarket ini Francis. Wah cakep ini. Dulu ini kan adalah Giant, sekarang diganti ini ya, hypermarket. Ini sekarang udah hampir jam setengah 6 nih. Tadi kita berangkatnya hampir 1 jam ya dari Labuharani. Pemberhentian berikutnya, Puri Beta 2. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Puri Beta 2. Please check your belongings and stop carefully. Thank you. Ya ini kita udah mau sampai ke halte Puri Beta 2 ya. Ini adalah halte terakhir ini. Puri Beta 2. Nah ini kan kita udah masuk kota Tangerang ini. Ini ada park and ride ini. Oh enggak. Enggak, dia mau kerja. Ya, oke Francis, akhirnya kita udah sampai di halte ini ya, halte Transjakarta apa namanya, Puri Beta ya. Nah kalau mau ke Ciledug kamu bisa lanjut ke situ ya Francis. Nah di depan aku ini ke Duku Atas ya Francis, rute 13C. Nah ini tidak beroperasi rute Transjakarta. Tadi barusan yang rute 13 ya, lanjut ke Puri Beta 2, hati-hati Ciledug. yang dalam angka turun ya.
Jadi ini adalah halte pemberhentian terakhir ini. Wow, ramai banget. Luar biasa. Jadi kayak gini ya suasananya di halte Transjakarta. Ini berangkat ya yang 13C ke arah apa namanya? Duku Atas. Nah, ini yang L13E yang ke Latu Harhari. Itu CSW dia terintegrasi ya sama KRL. Kalau KRL itu di Velbak, kalau CSW 1 ke stasiun MRT ASEAN itu terintegrasinya. Ya udahlah, jadi kayak gitu ya. Kita trip naik Transjakarta rute L13E ya. Nah, kebetulan ini banyak banget ini penumpang ya pada turun yang pada turun ke Puri Beta Brensis. Ya, oke Brensis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu trip menggunakan Transjakarta rute L13E. Jadi kalau bedanya dengan reguler, L13E itu kan dia tidak berhenti di jembatan layang Transjakarta ya. Jadi dia langsung apa ya, ekspres gitulah pokoknya. Tapi dia berhentinya itu cuma 2 halte doang di jembatan layang. Jadi yang bisa berhenti itu di halte CSW 1 dan halte Velbak. Nah, kalau halte CSW 1 itu terintegrasi dengan stasiun MRT ASEAN sama dengan ini ya, koridor 1 S21 yang mau ke Ciledug, ke Ciputat atau ke Bintaro naik 8E. Banyak sih rutenya kalau CSW itu. Ada CSW 2, apa namanya, Kejaksaan Agung dan ASEAN. Kalau mau ke kota bisa di situ transitnya. Dan kalau misalnya di Velbak, kamu bisa transit ke koridor 8 ya, yang mau ke Lebak Bulus atau ke Jelambar, Kebun Jeruk, atau ke ini, ke Pasar Baru sama Petojo. Lupa juga. Oh iya, kalau mau ke CP bisa sih turun itu di S Parman Podomoro City. Kalau naik koridor 8 ya, nah itu kan terintegrasi dengan halte ini ya, halte apa namanya, halte Transjakarta apa tuh namanya? Aduh. Oh iya, halte Transjakarta apa namanya? Pasar Kebayoran Lama. Dari halte Velbak kamu jalan lewat skywalk-nya ini ya, Kebayoran Lama. Jadi itu enak ya, dia tersambung dengan halte Transjakarta Pasar Kebayoran Lama. Atau kalau bisa naik yang 8D. 8D itu sekarang udah low deck ya. Jadi kayak gitu ya, kita nge-review mengenai rute L13E. Nah, ini rutenya memang cepet banget, hampir sejam kita tadi dari Latu Harhari, dan kebetulan tadi ramai banget tuh penumpangnya. Pas di Kuningan Barat itu udah mulai padat itu, mulai dari Tendean, dari nggak sampai Kuningan Barat sih, pas di ini Gor Sumantri baru mulai padat tuh penumpangnya, karena kan dekat perkantoran. Karena kan di kawasan Kuningan tuh perkantoran kebanyakannya di situ, di Gor Sumantri, dekat dengan epicentrum, karena kebanyakan pada kerja di situ sih, yang di kawasan perkantoran, mau itu swasta maupun pemerintah. Ya udahlah, mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton di channel Muda Setiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.